Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, tetap untuk bersama-sama mendampingi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang mengikuti program ini. Kita masih akan membahas satu lagi pengakuan iman rasuli yang ke-12, yaitu tentang anugerah hidup kekal. Anugerah hidup kekal. Pengakuan iman rasuli yang ke-12. Mari kita siapkan hal ini untuk kita cermati, kita hayati apa maksud dari ungkapan pengakuan aku percaya akan hidup kekal. Siapkan masing-masing dirimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kekal, masuk surga menjadi cita-cita dari jutaan orang di dunia ini. Masing-masing memiliki gambarannya sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan kalau di surga hidup kekal itu berarti seperti hidup di dunia. Jadi kalau saya laki-laki, maka di surga itu nanti saya ketemu dengan bidadari cantik. Lalu ya seperti di dunia, ada nafsu birahi dan seterusnya. Silakan, setiap ajaran memang berbeda. Ada yang mengatakan itu tempat yang indah, tapi tidak jelas seperti apa. Bisa juga, silakan. Hidup kekal lalu dimaknai macam-macam. Tapi berdasarkan pengakuan iman rasuli yang ke-12, makna dari hidup kekal itu dituliskan dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan begini, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Hidup yang kekal adalah mengenal dan percaya Yesus Kristus itu Mesias. Itu sudah. Dan itu jalannya sebetulnya. Maka banyak orang mencari-cari bagaimana bisa kembali kepada Sang Bapa, masuk surga. Orang Jawa bilang manunggaling kawulolan Gusti, artinya Tuhan. Mencari-cari. Tapi Alkitab memberi jalan yang tegas. Hidup kekal, aku percaya akan hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar dan Yesus sebagai Mesias. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ini kita pegang, maka kita mengenal itu hidup kekal, yaitu kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 akan menjelaskan hal ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Saya ulangi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia,
Yesus Mesias. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya ia dapat diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang adalah Mesias dan Juru Selamat. Jadi hidup kekal berarti di dalam Yesus, tidak yang lain. Itu yang menjadi kesaksian Alkitab. Ada satu ayat lagi yang juga menarik untuk diungkap dari kesaksian Sang Guru Yesus atau Mesias yang menegaskan tentang hal ini, saudara. Penegasan Yesus diungkap dalam Injil Yohanes 14. Saudara bisa catat Yohanes 14 ayat 6b. Yohanes 14 ayat 6b. Di sana terungkap, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Jadi jelas keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, silakan. Ini soal iman. Dan gereja mengikrarkan imannya pada pengakuan iman rasuli yang ke-12. Hidup kekal di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pengakuan iman rasuli yang ke-12 tidak saja menjadi penutup dari sebuah doa, tapi juga ikrar. Tapi pengakuan iman rasul yang ke-12 itu adalah puncak dari sebuah pengharapan yang pasti bahwa orang-orang yang percaya itu akan diselamatkan di dalam Yesus. Oleh sebab itu, komunitas orang beriman, gereja menjaga supaya umat, saya, saudara, kita tidak hanyut dan tidak hilang dengan rupa-rupa bujukan, rupa-rupa ajaran, rupa-rupa pengaruh, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan, bahwa hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, dan itulah yang tadi diungkap dalam Alkitab. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya berharap mari kita menjaga diri kita, mari kita menjaga hidup kita, mari kita menjaga semangat kita, mari kita menjaga kesetiaan kita. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan kita, sehingga kita tidak gampang jatuh dan kita didapatinya tetap setia, karena ada ayat lain yang mengatakan bahwa yang setia sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Sebagai hambanya saya mengajak, sebagai hambanya saya berdoa, sebagai hambanya saya juga mengajak kita mengikuti program ini supaya kita tetap diberkati Tuhan, menjalani hidup dalam kesetiaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri dengan memohon berkat. Mari kita berdoa semoga Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Semoga Roh Kudus menuntun kita dalam kesetiaan, sehingga ketika pengakuan iman rasuli diikrarkan dari 1 sampai 12, terlebih yang ke-12, kita tidak hanya paham,
tapi menghayati. Tidak hanya paham dan menghayati, tapi mengimani, memegang dengan teguh di dalam kasih, kesetiaan dalam iman yang hidup oleh karena Roh Kudus. Mari kita satu hati di dalam doa. Semoga Tuhan memberkati dan memampukan kita. Tuhan, mampukanlah kami menghayati pengakuan iman rasuli, terlebih yang ke-12, hidup kekal di dalam Yesus, sehingga kami tidak jatuh pada godaan, pada bujuk rayu penyesatan tentang lainnya, sehingga kami lalu kehilangan keselamatan jika tidak hati-hati. Semoga Roh Kudus memberi kesetiaan kepada kami, sehingga kami tidak melepaskan keselamatan yang sejati. Kami tetap menjadi orang beriman, dan kami selamat tak hanya di dunia tapi di akhirat, di dalam naungan kasih Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, meyakini, berserah, tolonglah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.